Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalan dulu ya, taruh dulu. Oke. Kali ini tugas saya untuk membedah buku Mendidik dengan Cinta. Bukunya nggak ada di sini ya, tapi cukup fotonya aja. Mungkin ada di stand ya Pak ya, insya Allah ya. Untuk ta'aruf saya berputra putri 6 orang. Kalau sekarang alhamdulillah baru 6, hanya 6. 6 orang plus 2 menantu, 2 cucu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nambah lagi habis ini. Iya. Menulis sejak tahun 1990 sekitar itu. Jadi sejak menikah itu baru mulai menulis. Dan sebetulnya buku Mendidik dengan Cinta ini juga sama seperti Pak Joko tadi, termasuk buku awal saya, buku pertama. Jadi kalau sekarang dibedah buku ini sudah cetakan yang sudah lupa saya, sekitar ke 15-16 mungkin sekitar itu cetakan. Jadi sudah buku lama tapi dicetak ulang saja. Itu sudah cukup mungkin, itu aja ya. Baik, Ibu nggak apa-apa ya? Baik, karena waktunya singkat, sebenarnya saya juga coba membedah, karena harus membedah 2 buku, jadi mungkin saya lebih cepat. Silahkan nanti kalau ada yang belum tuntas bisa langsung dilihat di bukunya ya. Silahkan next. Ini buku pertama, ya buku pertama. Bab pertama adalah Mendidik dengan Cinta. Ini dalam bab pertama ini konsep tentang mendidik dengan cinta itu yang saya sampaikan di sini. Judul-judulnya antara lain 3 tipe anak, membuktikan cinta, orang tua bukan polisi, prasangka baik kepada anak, menumbuhkan kepatuhan, menghargai kekonyolan anak, membiarkan anak memutuskan sendiri, menghargai hak janin. Jadi ini di konsep aja, konsep saja bagaimana kita menghadapi anak itu, kita menghargai anak sebagai subjek. Jadi mendidik anak itu bukan menganggap kita sebagai mentang-mentang sebagai orang tua merasa selalu benar, tidak. Tapi anak-anak itu pun harus kita letakkan sebagai subjek. Contoh mungkin yang saya sampaikan, minta tolong next. Next. Nah, jangan menjadi orang tua pemadam kebakaran misalkan. Pemadam kebakaran itu bagaimana Ibu, Bapak? Dia ketika belum ada api masih diam saja, ya. Baru ribut ketika ada api, ya kan? Niu baru ribut. Atau ya ini aja, jadi orang tua pemadam kebakaran itu tipikalnya adalah ketika anaknya berbuat baik, ketika anaknya baik-baik saja, dia juga baik-baik, dia diam-diam aja. Dia merasa nggak ada masalah dan tidak berusaha mendekati anak. Tapi ketika anak berbuat salah, tuh dia langsung berkomentar, langsung ngomel, langsung marah. Jadi orang tua yang hanya bereaksi ketika anak berbuat negatif, itu ibaratnya orang tua pemadam kebakaran. Nah ini yang semakin memperumit masalah, tidak menyelesaikan masalah, tapi semakin memperumit masalah. Atau setelahnya next, atau yang kita sebut orang tua polisi itu juga ya. Jadi polisi itu salah satu tugasnya adalah mencari kesalahan orang, ya kan? Nah orang tua tidak selayaknya, bukan berarti nggak boleh jadi polisi ya, tapi maksudnya jangan menyerupai tipikal polisi yang tugasnya adalah mencari, menangkap kesalahan orang lain. Jadi kalau orang tua di rumah yang ketika anaknya berbuat baik dia diam-diam aja, tapi seperti mengincar ya, nih anak nih nanti terlambat nggak ya bangunnya ya. Nah begitu terlambat bangunnya, nah kan ketahuan. Nah jadi ada orang tua yang seperti ini, berusaha menangkap kesalahan anak. Nanti kalau udah salah baru deh ditembak ya. Nah itu juga nggak bagus. Ini contoh-contoh
yang saya bahas di bab 1. Oke, next. Yang di bab 2 adalah seni berkomunikasi, bagaimana menghargai anak, ada teguran 1 menit. Teguran 1 menit itu bagaimana kita orang tua bisa marah kepada anak, ya. Karena namanya pendidikan selalu harus ada teguran, ya. Tidak mungkin kita ikuti terus. Tadi kata Ustadz Abu Nada ya, saya panggil Ustadz Abu Nada ya. Beliau juga bilang dalam Islam ada kata-kata jangan, ada teguran, ya, ada larangan juga ada. Nah, teguran 1 menit itu bagaimana kita diajarkan untuk menegur dengan cara efektif, marah dengan cara efektif. Yang efektif itu nggak perlu berlama-lama. Kalau ibu kadang-kadang marah dari pagi sampai malam nih ya, satu kesalahan, diungkit sampai mau tidur lagi masih marah lagi. Tapi itu justru nggak efektif. Yang efektif adalah justru sependek mungkin kita marah kepada anak itu semakin efektif. Nah, caranya bagaimana mungkin belum terbayang, bisa baca sendiri ya. Next. Bab 3 memacu kreativitas. Ini gampang. Bab 4 aja, next. Mengelola area konflik. Ini kalau untuk buku mendidik anak dengan cinta ini memang dikhususkan untuk anak-anak 0 sampai berapa ya, 12 barangkali ya, sekitar itu. Tapi lebih utama di usia TK, SD awal ya. Jadi sekitar sampai 10 tahun ya, 8 dan 10 tahun. Itu di usia-usia SD atau usia-usia TKB biasanya mulai bermasalah dengan saudaranya. Perang saudara ya, mulai banyak. Nah itu jadi saya bahas 1 bab khusus untuk perang saudara ya. Supaya karena ini perlu trik-trik dan perlu keterampilan. Next, bab 5. Ragam dunia anak, ini berbagai macam kepribadian karakter anak bahas di sini. Next, keenam pembentukan kepribadian ya. Di sini agak banyak karena memang untuk pembentukan kepribadian itu sangat efektif di usia 0 sampai 5 ya. Kemudian sampai usia 12 lah, itu pembentukan kepribadian itu sangat efektif sehingga kita di sini saya bahas melalui apa saja sih pembentukan kepribadian anak itu terbentuk ya. Nah kalau kita sukses di sini, insya Allah nanti ke belakangnya semuanya ngikut sukses. Tapi kalau di sini kita loss, di sini kita kurang, maka nanti ketika mereka dewasa, remaja dewasa, itu banyak kekurangan yang sulit diperbaiki karena akar penyebabnya ada di sini ya. Di sini yang saya bahas mungkin coba next. Tentang mengistimewakan setiap anak. Mengistimewakan setiap anak. Saya bahas bagaimana kita orang tua itu harus bisa membuat setiap anak kita merasa spesial. Saya punya anak 6. Berarti saya harus punya special time buat ke-6 anak saya. Sekarang sudah nambah 2 menantu dan 2 cucu. Berarti special time-nya harus lebih banyak. Nah, special time itu adalah waktu di mana orang tua itu hanya berdua dengan satu putranya atau putrinya untuk beberapa waktu. Nggak perlu lama, mungkin cukup 10 menit setiap hari ya kalau masih kecil-kecil. Kalau sudah SMA mungkin cukup 1 minggu 1 hari, setengah hari. Atau bahkan cuma 1 jam juga nggak apa-apa. Yang penting ada waktu khusus yang tidak diganggu oleh saudara yang lain ya. Jadi masing-masing anak itu merasa spesial di depan orang tuanya ya. Tapi jangan dipakai untuk kasih nasihat. Ya, ini penyakitnya ibu-ibu nih. Biasanya kalau udah ketemu sama anak maunya kasih nasihat aja ya. Ini justru kita manfaatkan untuk berakrab-akrab sama anak-anak supaya anak-anak enjoy sama kita ya. Baik, next. Bab 7 komunikasi dengan orang tua. Oke, sudah ini. Next, baik, lanjut ya ke buku yang kedua, Membimbing Remaja dengan Cinta. Next, ini yang ke apa? Berarti untuk yang akil balik ke atas ya. Baik, saya awali dengan satu konsep bahwa kita tidak pakai konsep yang selama ini sering dipakai oleh umum ya, yang seperti Sigmund Freud membagi ada di antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa itu ada masa adolesen ya.
Di mungkin Pak Joko lebih paham karena beliau pakarnya. Kalau saya hanya praktisi. Nah, di masa antara anak dengan masa kanak-kanak dengan masa dewasa ini ada masa puber. Yang disebut masa puber itu masa adolesen tadi. Katanya, kata Sigmund Freud, di masa ini adalah masanya anak-anak itu mencari jati diri. Ya kan? Akhirnya biarkanlah katanya, terserah anak berbuat salah nggak apa-apa. Kasih waktu aja, kan mereka sebagai apa? Mereka masih sedang mencari jati diri. Akibatnya apa? Akibatnya di masa inilah banyak sekali masalah berasal. Ya, di masa ini, di masa remaja ini antara akil balik dengan dewasa inilah ada tawuran. Ada anak mulai kenal rokok, mulai kenal kecanduan gadget, narkoba ya. Sebagian besar permasalahan remaja adanya di sini. Kenapa? Karena dunia kita umum ya, dunia secara umum memperbolehkan atau mengadakan yang namanya masa puber. Padahal dalam Islam sebetulnya itu enggak ada. Dalam Islam tuh setelah masa kanak-kanak langsung ke masa dewasa. Jadi seorang anak itu harus sudah diajarkan untuk menjadi dewasa sebelum dia akil balik. Karena begitu akil balik dia sudah menjadi dewasa, ya kan? Usamah bin Zaid umur berapa menjadi panglima perang? Sekitar 16 ya, insya Allah ya. Muhammad Al-Fatih menjadi menaklukkan Konstantinopel di usia 21 ya kalau nggak salah, ya masih muda sekali. Tapi mereka sudah tidak mengalami lagi masa-masa mencari jati diri. Kenapa? Dalam Islam sudah langsung diajarkan, begitu ya. Baik, next. Nah, saya awali dengan bab pertama itu remaja dulu versus remaja sekarang. Untuk supaya kita bisa bedakan lah ya. Mungkin kalau antum di sini masih belum terlalu merasakan bedanya ya. Belum ada yang seusia saya kayaknya ya. Kalau seusia kita nih ya, Bu Yuli ya, udah terasa bedanya ya. Zaman kita dulu masih remaja, jauh beda dengan zaman sekarang ya. Bagaimana kita dulu itu mengucapkan memandang orang tua aja kita nggak berani gitu. Apalagi kalau orang tua lagi marah. Kalau sekarang Masya Allah ya, orang tua baru menegur A saja, anaknya sudah menjawab sampai A sampai Z ya. Insya Allah itu bedanya kenapa? Karena zaman sekarang teknologi sudah berkembang luar biasa. Zaman saya dulu masih remaja, televisi hanya satu channel, hanya televisi TVRI saja. Tontonannya apa? Unyil, apa ya Bu Yulia? Dulu tuh, Rumah Masa Depan. Iya ya, kalau sekarang ya Allah, ya Masya Allah setiap hari televisi itu isinya sinetron. Ya, yang namanya Korea, yang namanya aduh Masya Allah, tantangannya luar biasa. Ya, wajar kalau anak-anak kita itu sudah diajarkan untuk keras kepada orang tuanya. Ya, itu bedanya. Maka apa? Pendidikannya juga tidak bisa disamakan. Kalau zaman dulu kita kayak saya dimarahi udah diem, ya kan? Kalau zaman sekarang anak dimarahi nggak diem, dia kabur, lari ke rumah temannya, ya kan? Nggak boleh nonton televisi, seakan-akan taat, tapi dia pergi nonton televisi di rumah temannya, ya kan? Ya, jadi harus kita punya trik tersendiri menghadapi anak remaja zaman sekarang. Ya, next. Bab 2, komunikasi dan dialog efektif. Jadi yang menjadi titik utama di bab ini memang dari dialog. Bagaimana kalau tadi di buku yang pertama itu dengan anak-anak orang tua itu banyak memberi teladan, kemudian membimbing, membina ya. Kalau udah remaja itu udah sulit untuk dinasehati, udah sulit ya. Banyak orang tua yang anaknya sudah mulai kelas 6, mulai SMP itu sudah mulai nggak laku ya, nggak laku. Jadi apa? Lebih laku temennya, ya kan? Kenapa? Anak-anak setelah akil balik itu nggak suka digurui. Yang suka apa? Kalau dia diajak diskusi, kalau diajak cerita, ya. Jadi di sini yang kita pakai pendidikannya adalah intinya adalah dialog. Kemudian ada diajarkan bagaimana bikin perjanjian dengan remaja. Kemudian cari waktu dan caranya yang tepat, ya. Jadi
ini adalah cara-cara untuk berdialog dengan remaja. Itu di bab ini, yang dialog yang tidak menggurui gitu. Next, ada satu yang ini ya bab berikutnya ya, membangun konsep diri, boleh. Membangun konsep diri ini, kenapa saya kasih gambar sepatu hak tinggi? Karena ini hal kecil ya, hal kecil yang ada pada remaja kita ya. Di dalam bab ini saya bahas banyak, tapi saya bahas satu aja sekarang. Contohnya apa? Kadang-kadang kita nggak menyangka bahwa ternyata sepatu hak tinggi itu merupakan pembentuk konsep diri yang buruk buat remaja kita. Tapi kita nggak sadar gitu. Kenapa? Ketika seorang akhwat muslimah dia pakai hak tinggi ya, misalkan ya, setinggi itu haknya misalkan, apa yang terjadi dengan badannya dia? Badannya dia akan tegak ya, kan dia harus menyeimbangkan badan kan supaya nggak jatuh ya, maka badannya akan harus tegak dan dadanya tertarik ke belakang ya nggak, sehingga apa, lekuk badannya akan terlihat dengan jelas ya. Itulah tujuan diciptakannya sepatu hak tinggi, supaya apa, lekuk tubuh perempuan terlihat dengan jelas. Jadi apa, sepatu hak tinggi itu identik dengan kecantikan, identik dengan kecantikan fisik ya. Dan remaja-remaja kita, muslimah kita disuruh pakai high heels seperti ini ya, itu supaya apa, supaya merasa percaya diri dengan kecantikan diri ya. Tapi dia lupa bahwa sebetulnya kecantikan secara mental, secara akhlak ya kan, itu jauh lebih penting sebetulnya. Tapi anak-anak kita enggak dididik dengan supaya enggak, kalau enggak pakai hak tinggi enggak pede ya enggak. Nah itu konsep dirinya salah ya. Jadi kita pelajari banyak hal-hal kecil yang kita enggak tahu, ternyata itu membentuk konsep diri yang salah pada remaja kita. Itu saya bahas di bab ini. Next, yang bab ini tentang dialog ya. Tentang salah satu trik untuk dialog, bukan trik ya, tapi pentingnya dialog. Boleh saya sampaikan aja karena saya anggap ini penting. Ayah bunda, teman-teman, umahat, akhwat semuanya bisa lihat di surat As-Saffat ayat 102 ya. Ini adalah dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Ismail ketika ketika diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail ya. Nah, saya ingin tanya, kalau misalkan kita disuruh menyembelih anak kita, bayangkan aja punya anak ya, yang belum punya anak ya. Kalau disuruh menyembelih anak kita, kira-kira lebih enak mana menyembelih itu? Apakah anaknya dikasih tahu apa enggak? Lebih enak dikasih tahu apa enggak? Apa enggak dikasih tahu? Enggak kan? Kenapa? Enggak protes ya. Enggak bisa protes kan kalau enggak dikasih tahu, ya kan? Dan lebih enak lagi kalau diem-diem, anaknya enggak usah tahu. Atau lebih enak lagi kalau dibius dulu, ya enggak? Dibius dulu, anaknya pingsan, dibunuh, disembelih, kan lebih mudah, ya. Tapi apa yang dilakukan Ibrahim luar biasa. Yang dilakukan Ibrahim adalah dia bertanya dulu kepada anaknya, ya. Bertanya sama anaknya, wahai anakku, ini perintah dari Allah seperti ini, bagaimana pendapatmu? Kira-kira kalau kita tanya sama anak kita, jawabannya bagaimana? ya. Ibrahim pun ketika bertanya kepada anaknya, pasti ada kemungkinan anaknya akan menolak, ya kan? Tapi Ibrahim mengambil resiko itu. Kenapa? Karena pentingnya dialog. Karena Ibrahim tahu bahwa anaknya punya hak untuk diajak dialog, begitu. Ya, ini pentingnya dialog. Jadi orang tua kalau punya masalah dengan anak, ya, misalkan belum sepaham, dialoglah dulu, ya. Nggak apa-apa perlu waktu lebih panjang, tapi harus dialog. Jangan main paksa, karena nanti di belakangnya ya nggak bagus ya. Contohlah Ibrahim, ini contoh yang luar biasa keteladanannya. Baik, next. Lanjut bab 4, menciptakan lingkungan. Ini pentingnya teman ya, pentingnya teman, kemudian bacaan-bacaan anak, apa yang didengar anak, apa yang didengar remaja, apa yang
lihat di sini. Next. Mengarahkan ke dunia seksualitas. Next aja. Terlalu panjang juga ya. Kecerdasan spiritual remaja. Bagaimana menumbuhkan kecerdasan spiritual remaja? Itu intinya adalah bahwa anak-anak remaja, bukan anak ya, bahwa remaja itu usia muda, usia remaja. Seperti tadi saya sampaikan, tidak suka digurui. Maka cara yang bagus, cara yang baik untuk mengajak anak-anak beribadah, kita harus kreatif untuk membuat kegiatan-kegiatan spiritual di rumah. Ya, antara lain lewat ini kisah inspiratif, bagaimana membicarakan pengalaman. Jadi kasih idola deh. Pemuda remaja itu kasih idola. Kemudian idola itu bisa kita contohkan, ya. Misalkan yang suka bola kasih kisahnya siapa? Zinedine Zidane yang mulai dari kecil miskin tapi terus berusaha keras sampai kemudian sukses. Tapi tidak meninggalkan agamanya misalkan ya. Jadi kasih role model. Next, bab 7 menumbuhkan passion. Jadi remaja ini supaya punya arahan yang jelas ya. Supaya dia tidak lagi ngambang ya, jati dirinya hilang. Dia harus punya passion. Dia harus menemukan passion dirinya ya. Apa itu passion? Passion itu semacam obsesi, semacam keinginan, mimpi ya, mimpi harapan. Kalau seorang remaja punya harapan, punya mimpi, maka dia akan bergerak, berkreasi, berprestasi ya. Tapi kalau nggak punya impian, ya dia akan mengerjakan apa saja yang ada di sekelilingnya dan mungkin akan negatif begitu. Coba next. Ya, seperti misalkan cara menumbuhkan passion anak ya, remaja ya. Ceritakan tentang kisah-kisah perjuangan anak-anak di Palestina ya. Kemudian next lagi ceritakan tentang kisah-kisah remaja-remaja yang luar biasa. Pernah dengar tentang Rachel Corrie ya? Rachel Corrie ini bukan muslim, tapi dia remaja Yahudi yang mengorbankan nyawanya membela Palestina ya, yang dia dibuldoser oleh bulldozer Yahudi karena dia membela supaya rumah warga Palestina dia dihancurkan. Ini luar biasa. Tanyalah sama pemuda kita, remaja kita, ya. Rachel Corrie yang bukan muslim aja bisa seperti ini. Sekarang kamu, antum yang remaja muslim, apa yang sudah diperbuat? Apa yang sudah diperbuat selama hidup? Apa yang diperbuat untuk agama, untuk Allah? Nah, itu salah satu cara untuk menumbuhkan passion. Next aja, udah waktunya. Baik, dan bab terakhir itu musuh remaja ternyata endingnya adalah banyak yang berawal dari konspirasi Yahudi, ya. Next aja. Samuel Zwemer ini memberikan satu pernyataan di konferensi misionaris di Yerusalem tahun 1935 Masehi. Dia menyampaikan pada pertemuan Yahudi sedunia, yang perlu saudara-saudara perhatikan adalah bahwa tujuan misi yang telah diperjuangkan bangsa Yahudi dengan mengirim saudara-saudara ke negeri-negeri Islam bukanlah untuk mengharapkan kaum muslimin beralih ke agama Yahudi atau Kristen. Bukan itu. Tetapi tugasmu adalah mengeluarkan mereka dari Islam dan tidak berpikir untuk mempertahankan agamanya. Jadi maksudnya apa? Dijauhkan dari Islam. Cukup itu saja. Untuk remaja-remaja Islam ini nggak harus sampai mereka masuk keluar dari agama Islam, nggak harus. Tapi dijauhkan saja. Itu tujuan Yahudi, dan ternyata mereka masuk lewat rokok, lewat musik, lewat hiburan, lewat fashion, lewat food, dan masih banyak lagi ya. Jadi kalau kita tahu, maka mendidik remaja itu kita lebih fight ya, kita lebih fight insya Allah kalau kita tahu akar masalahnya. Itu Bapak Ibu, kalau ada yang kurang silahkan dibaca sendiri di bukunya. Makasih, mohon maaf kalau kebanyakan.